Pemeriksaan sudah kita laksanakan, ada 4 saksi yang telah dilakukan pemeriksaan dan 2 ahli pidana, yaitu 2 ahli, yang pertama ahli hukum pidana dan yang kedua ahli bahasa. Bukti-bukti dan alat bukti untuk menjerat yang bersangkutan di pengadilan nanti. Makanya kita tunggu saja. Tadi sudah saya sampaikan kan, tidak menutup saksi-saksi yang lain atau orang-orang yang terlibat dalam pembuatan itu, yang mengunggah, yang mengedit, yang men-shooting, semua akan, yang termasuk yang wawancara, semua akan kita lakukan. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber atau Ditipid Cyber Barreskrim Polri akan memeriksa Muhammad Munjiat, putra dari Suginur Raharja alias Gus Nur. Gus Nur diperiksa sebagai saksi untuk ayahnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama atau NU. Kuasa hukum Gus Nur, Chandra Purna Irawan, mengatakan pemeriksaan terhadap Munjiat dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 1 siang. Dia juga memastikan bahwa putra Gus Nur tersebut akan hadir memenuhi panggilan penyidik di Barreskrim Polri. Berkenaan dengan itu, Chandra mengungkapkan bahwa Munjiat bukanlah pemilik akun YouTube Munjiat. Adapun menurut dia, pemilik dan pengelola akun YouTube Munjiat adalah Gus Nur. Penyidik Ditipid Cyber Barreskrim Polri sebelumnya memastikan akan memeriksa pakar hukum tata negara Refli Harun terkait kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh Gus Nur terhadap NU. Refli diperiksa sebagai pemilik akun YouTube sekaligus pihak yang mewawancarai Gus Nur tatkala diduga melakukan ujaran kebencian terhadap NU. Saya sampaikan tidak menutup kemungkinan saksi-saksi yang lain atau orang-orang yang terlibat pembuatan itu, baik yang mengunggah, yang mengedit, syuting, semua termasuk yang mewawancarai akan kita panggil, kata Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Polisi Awi Setiono di Barreskrim Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa kemarin. Penyidik Ditipid Cyber Barreskrim Polri menurut Awi ketika itu telah memeriksa 4 orang saksi, 2 diantaranya merupakan pihak pelapor dan 2 lainnya yakni ahli bahasa dan hukum pidana. Adapun Awi menyampaikan jika penyidik juga berencana melakukan pemeriksaan terhadap ahli ITE. Pemeriksaan itu dilakukan setelah penyidik usai memeriksa bukti video terkait ujaran kebencian terhadap NU yang dilakukan oleh tersangka Gus Nur. Gus Nur sebelumnya ditangkap oleh penyidik Barreskrim Polri di kediamannya yang berlokasi di Kecamatan Pakis, Malang, Jawa Timur pada Sabtu 24 Oktober dini hari. Setelah ditangkap, Gus Nur langsung digelandang ke Barreskrim Polri. Penangkapan terhadap Gus Nur dilakukan atas dugaan tindak pidana terkait menyebar informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap NU lewat akun YouTube Munjiat Channel pada 16 Oktober 2020 lalu. Pada tanggal 21 Oktober 2020, Gus Nur dilaporkan oleh Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama Cabang Cirebon, Aziz Hakim, ke Barreskrim Polri. Ketika itu, Aziz melaporkan Gus Nur dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana penghinaan dan ujaran kebencian lewat media elektronik berkaitan dengan sesi wawancara dengan Refli Harun di akun YouTube-nya. Kekinian, penyidik pun telah melakukan penahanan terhadap Gus Nur. Dia ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka. Dan belakangan, kasus ujaran kebencian yang menyeret Gus Nur itu pun mendapatkan respon dari tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan atau KSP, Ali Mohtar Ngabalin. Ngabalin bahkan mendoakan Refli Harun turut dipenjara bersama Gus Nur. Penceramah kondang Suginur Raharja atau yang dikenal dengan sebutan Gus Nur buka-bukaan seputar kasus ujaran kebencian terhadap Ormas Nahdlatul Ulama dan kehidupannya. Media mendapatkan kesempatan mewawancari Gus Nur secara eksklusif di Barreskrim Mabes Polri di Jalan Trunojoyo di Jakarta Selatan. Soal dirinya ditangkap dan dipenjara gara-gara kritiknya terhadap Ormas NU, Gus Nur menegaskan dirinya tidak jera karena apa yang disampaikan adalah kebenaran dan dirinya siap bertanggung jawab dunia dan akhirat.
Saya pertanggungjawabkan hujah saya dunia akhirat. Tidak akan saya cabut. Jangan harap saya akan jera. Karena ini soal keyakinan. Karena saya merasa benar, kecuali saya salah. Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Yakut Khailil Kaumas meminta pihak kepolisian untuk segera menyelesaikan proses hukum terhadap Sugi Nur Raharja atau yang akrab disapa dengan Gus Nur. Gus Nur diduga telah melakukan penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama. Menurut Gus Yakut, pihaknya juga meminta kepolisian tidak mengabulkan upaya penangguhan hukum terhadap Sugi Nur Raharja. Hal ini dilakukan untuk efek jera agar Gus Nur tidak melakukan perbuatan yang sama. Kami sudah minta kepada kepolisian untuk memproses secepatnya dan dikenakan pasal-pasal yang bisa membuat Sugi jera. Karena selama ini Sugi lebih banyak menyampaikan dakwahnya. Tapi menurut Ansor, ini provokasi dengan cara menjelek-jelekan kelompok lain terutama NU. Panser, ujar Gus Yakut. Menurut Yakut, Sugi ini lebih banyak melakukan penghasutan dan ujaran kebencian. Dan tentu ini tidak baik, apalagi dia dicitrakan sebagai penceramah. Masa penceramah isinya hanya fitnah dan caci maki. Seharusnya penceramah itu menyampaikan pesan kebaikan. Maka itu diharapkan segera diproses dan dikenakan pasal yang setimpal, kata Gus Yakut. Meski banyak pihak yang menganjurkan perdamaian dengan tegas, Gus Yakut tidak mau NU berdamai untuk masalah ini. Kami tegaskan tidak akan berdamai untuk kasus Sugi. Kita mau selesaikan secara hukum dan kami menolak penangguhan karena tidak ada jaminan bila di luar penjara tidak akan bicara lagi hal-hal seperti itu. Polisi menjerat Sugi Nur Raharja dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun penjara. Penangkapan terhadap Gus Nur atau sejumlah pelaporan ke Barreskrim Polri diantaranya dari Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama Cabang Cirebon, Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor Kabupaten Pati. Gus Nur sendiri ditangkap di rumahnya di Malang, Jawa Timur pada 24 Oktober 2020. Ia dilaporkan karena diduga menghina NU dalam sebuah video wawancara dengan Refli Harun. Video tersebut diunggah dalam akun YouTube Munjar Channel pada Jumat 16 Oktober 2020 lalu. Gus Nur mengumpamakan NU sebagai bus umum yang supirnya mabuk, kondukturnya teler, kernetnya ugal-ugalan, dan isi busnya adalah PKI, liberal, dan sekuler. Polisi akan melakukan pemeriksaan sejumlah pihak atas kasus dugaan ujaran kebencian yang menjerat Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Sebelumnya, ditangkap di kediamannya di Kecamatan Pakis, Malang, Jawa Timur pada Sabtu 24 Oktober dini hari. Dan saat ini, Gus Nur tengah ditahan di Barreskrim Mabes Polri Jakarta Selatan. Gus Nur dilaporkan atas pasal penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama atau NU saat sesi wawancara di channel YouTube milik Refli Harun. Siapapun yang terlibat pembuatan konten YouTube akan dipanggil. Yang merekam, siapa yang wawancarai, siapa yang mengedit, siapa yang unggah, semua akan dipanggil. Ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas, Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiono di Gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Selasa 27 Oktober 2020. Awi menerangkan, saat ini sedang dilakukan penjadwalan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang dimaksud. Diperiksa sebagai saksi, ungkapnya. Polisi juga persilakan Gus Nur untuk mengajukan pra-peradilan. Gus Nur ditahan di rutan Barreskrim Mabes Polri sejak Minggu 25 Oktober 2020. Polri mempersilahkan pihak-pihak yang keberatan atas penahanan untuk mengajukan pra-peradilan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Polisi Awi Setiono mempersilahkan pihak-pihak yang keberatan dengan penahanan tersangka Sugi Nur Raharja alias Gus Nur agar mengajukan pra-peradilan. Menurut dia, sesuai dengan pasal 77 KUHP, pihak yang tidak setuju dengan penangkapan, penahanan, hingga penetapan tersangka bisa mengajukan pra-peradilan. Baik tersangka, keluarga maupun kuasanya bisa mempra-peradilankan kepolisian. Selama ini kepolisian sudah melaksanakan tugas secara profesional, kata Awi di kantor Barreskrim Polri Jakarta Senin 26 Oktober lalu. Saat ditanya tentang ketidaksetujuan para simpatisan dan kuasa hukum Gus Nur terhadap penangkapan Gus Nur, menurut Awi, itu merupakan hal yang biasa. Sementara terkait penangguhan penahanan, Awi menuturkan bahwa hal tersebut juga boleh diajukan pihak kuasa hukum. Namun demikian, dikabulkan atau tidaknya hal itu tergantung pada penyidik. Sebelumnya Gus Nur ditangkap di kediamannya di Kecamatan Pakis, Malang, Jawa Timur pada Sabtu 24 Oktober dini hari. Dari kediamannya, Gus Nur langsung dibawa ke Barreskrim Polri Jakarta. Gus Nur ditangkap karena dinilai telah menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan.
terkait Nahdlatul Ulama melalui pernyataan yang diunggahnya dalam akun YouTube Munjar Channel pada 16 Oktober 2020. Sejak Minggu 25 Oktober, tersangka Gus Nur telah ditahan di rutan Barreskrim Polri selama 20 hari berikutnya.